Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, anak-anak, sekarang kita masuk ke materi yang kedua, yaitu muatan IPA. Di sini kita akan belajar tentang sifat-sifat cahaya. Masih di pembelajaran pertama ya. Anak-anak, pernahkah kalian melihat bayangan kalian di dalam air? Mengapa kalian bisa melihat diri kalian sendiri di dalam kolam air? Iya, jawabannya, kalian bisa melihat diri kalian sendiri di dalam kolam air karena air kolam itu bisa memantulkan cahaya. Seperti itu. Nah, sekarang kita akan mempelajari lebih dalam tentang sifat-sifat cahaya. Setiap hari kita itu dapat memanfaatkan cahaya. Nah, biasanya di tempat yang terang, kita itu dapat melihat benda-benda secara jelas. Tetapi sebaliknya, jika kita ada di tempat yang gelap, kita itu tidak dapat melihat benda-benda yang ada di sekitar kita. Nah, cahaya itu berasal dari sumber cahaya. Sumber cahaya terbesar di bumi itu apa, anak-anak? Ya, sumber cahaya terbesar di bumi itu adalah matahari. Nah, sumber cahaya itu jadi sumber cahaya adalah benda-benda yang dapat memancarkan cahaya. Cahaya itu dikeluarkan oleh sumber cahaya yang memiliki beberapa sifat. Apa saja sifat-sifat itu? Ayo kita pelajari. Nah, sifat cahaya yang pertama yaitu cahaya merambat lurus. Sifat cahaya yang paling dapat dilihat dengan jelas adalah merambat lurus. Sifat ini dapat kalian amati pada cahaya yang dipancarkan oleh senter. Ya, senter itu kan memancarkan cahaya dengan lurus ya, atau lampu sorot kendaraan bermotor yang merambat lurus yang kerap dimanfaatkan oleh manusia. Sifat cahaya merambat lurus dapat kalian lihat pada percobaan berikut ini. Nah, percobaannya seperti ini. Percobaan tersebut itu menggunakan 3 karton tebal dan juga lilin. Masing-masing karton tebal tersebut dilubangi bagian tengahnya, kemudian diletakkan pada posisi tepat sejajar dengan lilin. Ya, sejajar dengan lilin seperti ini ya. Ketika diperhatikan, saat lubang sejajar, kamu dapat melihat cahaya lilin seperti ini. Tetapi saat karton tersebut digeser atau tidak sejajar, maka kamu tidak dapat melihat cahaya lilin. Nah, kesimpulannya, cahaya itu merambat lurus. Cahaya yang merambat lurus itu menyebabkan terbentuknya bayangan dari benda yang terkena cahaya. Seperti itu, paham ya? Nah, kemudian sifat cahaya yang kedua yaitu cahaya menembus benda bening. Nah, contohnya seperti ini. Ya, cahaya senter itu dapat menembus gelas yang permukaannya bening. Seperti ini ya, anak-anak. Nah, pembuktian cahaya dapat menembus benda bening adalah saat kamu mengarahkan senter ke papan melalui botol bening. Cahaya dari senter akan menembus botol menyinari papan tersebut. Ya, contohnya seperti ini ya. Kemudian, cahaya matahari itu juga dapat memasuki ruangan melalui jendela yang permukaannya bening. Jendela yang bening lah intinya seperti ini. Cahaya itu tidak dapat menembus benda yang permukaannya padat, tebal, dan gelap. Nah, contohnya itu tembok. Ya, karena tembok itu kan bukan termasuk benda yang bening ya, maka dia tidak bisa menembus. Nah, kesimpulannya yaitu cahaya mudah menembus benda bening, tetapi sukar menembus benda berwarna dan benda gelap atau tebal, seperti itu. Nah, kemudian sifat cahaya yang ketiga yaitu cahaya dapat dipantulkan. Nah, contohnya pada gambar ini ya. Nah, ketika sinar matahari datang, lalu kita arahkan cermin ke sinar matahari, dan saat cermin itu kita miringkan ke dinding, maka seberkas cahaya akan tampak pada dinding. Nah, seperti pada gambar ini ya. Nah, kemudian hal ini terjadi karena sinar matahari yang mengenai cermin itu dipantulkan oleh cermin ke dinding.
Kemudian, sifat pemantulan cahaya juga dapat dilihat dari cara kerja cermin yang menghasilkan bayangan. Seperti ini. Cara kerja cermin ini biasa digunakan manusia untuk bercermin. Kemudian yang ketiga, kita bisa melihat diri kita di dalam kolam air. Hal ini terjadi karena air kolam itu bisa memantulkan cahaya. Nah, cahaya itu dapat memantul ketika terkena permukaan benda. Pemantulan akan teratur apabila cahaya mengenai benda yang memiliki permukaan rata seperti cermin. Kemudian kesimpulannya yaitu cahaya yang datang pada suatu benda itu disebut cahaya datang atau sinar datang. Adapun cahaya yang dipantulkan oleh benda itu disebut cahaya pantul atau sinar pantul. Seperti itu. Sampai di sini paham ya anak-anak? Nah, kemudian sifat cahaya yang keempat yaitu cahaya dapat dibiaskan atau dibelokkan. Nah, contohnya seperti ini ya. Ketika kamu memasukkan sebuah pensil ke dalam gelas yang berisi air, maka kamu melihat pensil yang ditaruh di dalam gelas berisi air ini itu kan terlihat seperti patah ya, atau lebih besar. Nah, seperti ini ya. Ini kan pensil aslinya. Terus ini yang dimasukkan di dalam air itu kan terlihat patah, dan yang ada di dalam air ini kan pensilnya terlihat lebih besar. Nah, itulah yang disebut sebagai pembiasan cahaya. Kemudian contoh yang kedua yaitu yang ketika kita ada di dalam kolam renang. Nah, lalu kita melihat arah kaki kita, maka kita melihat seolah-olah kaki kita itu sangat dekat jaraknya dengan kita. Seperti itu. Nah, untuk contoh penerapan pembelokan cahaya adalah saat kamu melihat bayangan dasar kolam itu terlihat lebih dangkal. Nah, seperti itu. Oke, sampai di sini paham ya untuk penjelasan sifat-sifat cahaya. Kemudian tugasnya yaitu yang pertama, silahkan kalian tuliskan sifat-sifat cahaya yang telah kamu pelajari tadi di buku catatan tematik. Kemudian yang kedua, melakukan percobaan pembuktian sifat-sifat cahaya. Yang pertama yaitu pilihlah dua sifat cahaya yang akan kamu buktikan. Kemudian lakukan percobaan untuk membuktikan sifat-sifat cahaya yang kamu pilih. Yang ketiga yaitu tuliskan hasil percobaan dalam bentuk laporan. Nah, bentuk laporan akan Bu Guru sampaikan setelah ini. Dan yang terakhir adalah fotokan hasil percobaan itu. Nah, ini adalah contoh laporan kegiatan percobaan sifat-sifat cahaya. Nama percobaannya apa, tujuan percobaannya, alat dan bahan, langkah kerja, hasil pengamatan. Kalian ambil dua saja ya. Kemudian tuliskan kesimpulannya seperti ini. Sekian penjelasan dari Bu Guru. Sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya. Bu Guru tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat anak-anak.